Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita membuka hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan, karena kita menyadari bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan kita sekalian. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh datang kepada kembali, sekalipun tidak bersama-sama di satu tempat, berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, kuasa Tuhan tidak menjadi berkurang. Olehnya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Demikian kami dalam ibadah kami. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan urapi kami semua. Pendengaran kami, hati kami, pikiran kami arahkan kepada Tuhan, sehingga firman-Mu memberkati kami pada saat kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja membaca firman Tuhan. Saya berharap nanti Bapak Ibu akan bisa membaca secara masing-masing di rumahnya dari kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka saya mengangkat tema untuk kita pada minggu ini sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Maka temanya bagi kita pada saat ini, maksud Tuhan di balik COVID-19, atau maksud Tuhan di balik virus corona yang saat ini sedang mewabah. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di dalam pembacaan kita pada kitab Keluaran ini, maka sama persis halnya kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel, umat-umat Tuhan yang sebelumnya mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka dijagai oleh Tuhan. Bahkan dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan begitu peduli kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mencatat, itu bisa kita temukan di Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22, Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Bahkan di dalam kondisi ekonomi sekalipun, Tuhan tetap campur tangan kepada umat-umatnya bangsa Israel. Namun menjadi pertanyaan, kalau memang Tuhan menyertai, melindungi, bahkan memberkati setiap umat-umatnya bangsa Israel, tetapi mengapa mereka harus mengalami kesulitan? Mengapa mereka masih diperhadapkan kepada kondisi-kondisi yang tidak nyaman? Mengapa mereka masih diizinkan mengalami penderitaan? Seperti yang sudah kita baca, bahwa pada kesempatan itu bangsa Israel mengalami kehausan yang sangat berat. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, lalu mereka hendak minum, ternyata air minumnya tidak ada. Maka dengan situasi itulah bangsa Israel akhirnya merasa tertekan, merasa kesulitan dalam kondisi yang sangat kehausan, tapi mereka tidak mendapatkan air minum. Akhirnya mereka mendatangi Musa dan meminta kepada Musa supaya Musa memberikan kepada mereka air minum. Tentu Musa sebagai pribadi manusia, dia tidak bisa berbuat banyak. Apalagi bangsa ini
mendesak Musa, tapi justru bukan mendesak Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari penghukuman di tanah Mesir. Kondisi yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terjadi pada situasi di mana kita sekarang ini. Kita merasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita merasa bahwa kita dilindungi Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita dijagai oleh Tuhan. Tetapi timbul pertanyaan, kenapa harus ada virus corona? Kenapa harus ada wabah yang membuat manusia sengsara, bahkan yang membuat manusia hingga sampai mati oleh karena virus corona ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jika kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel pada masa itu, akan selalu ada makna yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Maka saya pikir tidak jauh beda apa yang sedang terjadi pada saat ini, sekaligus memberikan gambaran kepada kita bagaimana bangsa Israel ketika pada saat itu sedang mengalami kesulitan. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka justru mendesak Musa, mereka bersungguh-sungguh kepada Musa. Bahkan ketika Musa mengambil keputusan untuk berdoa, namun bangsa ini tetap berusaha untuk menghukum Musa, bahkan hingga merajam dengan batu supaya Musa pada saat itu mati. Nah, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita? Bahwa ternyata di dalam setiap persoalan, di dalam setiap kesulitan, ada maksud Tuhan yang sedang Dia ingin kerjakan dalam kehidupan. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran penting apa yang bisa kita lihat dari peristiwa yang kita baca dari kehidupan bangsa Israel di masa dan di Meriba? Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita di masa sekarang ini, supaya apa yang terjadi pada saat itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Kalau bangsa Israel tidak mencari Tuhan, maka selayaknya kita setiap umat-umat Tuhan dengan kondisi yang menyulitkan ini, marilah kita semakin lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Marilah kita semakin lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meningkatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Karena ternyata di balik semua peristiwa yang terjadi, suka maupun senang, ada maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi bagi kehidupan kita? Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita pada kesempatan ini, bahwa ternyata ada maksud Tuhan bagi kita di setiap penderitaan, di setiap kendala, di setiap masalah. Apa yang menjadi maksud Tuhan atas COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Mari kita perhatikan, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita untuk menambah pemahaman kita, untuk bisa menguatkan kita, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak kecewa bahwa ternyata virus corona ini sedang dibiarkan, karena memang ada maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Ada maksud Tuhan bagi kita sekalian, khususnya umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini, yang sedang menyaksikan firman Tuhan melalui media sosial. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka pelajaran pertama yang bisa kita temukan, maksud Tuhan atas COVID-19 ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ingin membongkar dosa-dosa yang tidak kelihatan dalam hidup kita setiap umat Tuhan. Jika kita melihat kepada firman Tuhan tadi dikatakan pada ayat 2 dan 3, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?
bangsa itu akan air. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dari sikap bangsa Israel? Padahal mereka sedang berjalan dalam rencana Tuhan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi di dalam rencana Tuhan bagi kehidupan mereka, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak menjalaninya dengan baik, maka saudara Bapak Ibu sekalian, Tuhan biarkan, izinkan mereka berada dalam kesulitan oleh karena sangat kehausan. Tetapi di dalam kehausan itu, di dalam kondisi masalah mereka, di dalam persoalan mereka, bangsa ini tidak justru datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tapi justru mereka bersungut-sungut, bahkan mereka memberontak kepada Musa, bahkan mereka mau membunuh Musa. Inilah dosa-dosa yang selalu berada di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam sini. Saudara-saudaraku, itu sebabnya bagi kita sekalian, mari kita mulai menelusuri apa yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mulai mengambil pelajaran penting dari kondisi virus corona ini yang sudah membuat kehidupan manusia sangat susah, supaya kita datang berlari kepada Tuhan. Bukan justru mempersalahkan pemerintah karena membuat larangan, bukan berarti mempersalahkan tim medis karena tidak mengizinkan keluar-keluar, tetapi mari kita ambil makna dari semua ini untuk setiap kehidupan. Mari supaya kita membongkar semua dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dosa-dosa apa kira-kira yang bisa kita temukan pada masa itu yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada mereka? Kalau kita bisa melihat dalam pembacaan kita pada ayat 2 dan 3 tadi, Bapak Ibu saudara-saudara, ada dosa-dosa yang kita bisa lihat. Yang pertama, mereka bergantung kepada manusia. Mereka mulai menggunakan akal pikiran mereka. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka. Padahal mereka sedang berjalan dalam rencananya Allah. Mereka justru tidak melibatkan Allah. Mereka tidak mengadu kepada Allah, tapi justru mereka mulai memakai pikiran mereka dengan marah-marah kepada Musa. Lalu yang berikut dikatakan ada dosa mencobai Tuhan. Saudara-saudaraku, dosa mencobai Tuhan sepertinya memang bukanlah dosa yang membuat orang lain dirugikan, tetapi Tuhan pasti tidak merasa senang ketika kita ingin mencobai Tuhan atau memuji Tuhan. Untuk apa Tuhan mau dicobai? Karena Tuhan sanggup dan mampu melakukan apapun dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagian yang lain lagi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa melihat dosa bangsa ini, dosa bersungut-sungut. Musa, mengapa engkau membawa kami dari Mesir dan ada di padang gurun ini, sehingga supaya kami mati kehausan di sini? Ini sungguh-sungguh seharusnya yang tidak perlu dilontarkan, tetapi akan jauh lebih baik ketika mereka datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati dan berdoa, Tuhan tolonglah kami, Tuhan bebaskanlah kami, Tuhan berikanlah kami air minum. Saya percaya pasti Tuhan akan mendengarkan seruan mereka. Namun dosa itu begitu melekat di dalam kehidupan mereka. Dan dosa yang paling terakhir yang bisa kita temukan, dosa ingin kembali kepada kehidupan masa lalu. Itu jelas diungkapkan dalam perikop ini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa bangsa Israel ingin kembali kepada tanah Mesir dengan alasan bahwa di Mesir kami bisa makan daging, tapi di sini kami tidak pernah makan daging. Saudara-saudara Bapak Ibu, ini keinginan-keinginan untuk kembali kepada masa lalu merupakan dosa yang sepertinya tidak terlihat di dalam kehidupan kita, yang sepertinya tidak mengganggu orang lain, tetapi ini sangat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Olehnya, mari Bapak Ibu saudara-saudara, pelajaran penting yang pertama yang bisa kita lihat dari semua maksud Tuhan untuk setiap apa yang terjadi, supaya dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita segera boleh dibongkar, segera boleh ditinggalkan, segera boleh dihilangkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi umat-umat yang berkenan bagi Tuhan. Maka ketika kita mau berkenan
bersedia bertobat, meninggalkan semua dosa kita, saya percaya Tuhan pasti akan mengasihi kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan solusi atas setiap kehidupan kita. Poin yang kedua yang bisa kita lihat, maksud Tuhan untuk setiap penderitaan. Maksud Tuhan untuk COVID-19 yang sedang dialami oleh banyak manusia di dunia, di Indonesia, bahkan juga khususnya di daerah kita, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang. Mari kita melihat poin yang kedua, yaitu Tuhan mau melihat kita supaya kita semakin banyak berdoa. Maksud Tuhan yang kedua, membiarkan, mengizinkan ada peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada masalah, ada situasi yang tidak menyenangkan. Saudara-saudaraku, itu diizinkan karena maksud Tuhan untuk bisa melihat kita supaya banyak berdoa. Supaya kita banyak berdoa. Supaya kita banyak berdoa. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat pembacaannya di ayat 4, apa dikatakan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita membaca bahagian ini, apa yang Tuhan ingin nyatakan atas kehidupan kita? Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada Musa sebagai hamba Tuhan? Saudara-saudaraku, maka pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan kalimat yang dikatakan tadi, lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Artinya dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, Tuhan mau supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita semakin meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan melalui doa kita, melalui persekutuan kita, sehingga Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Ketahuilah, Tuhan bukan tidak mampu dengan segera menghembuskan wabah COVID-19. Saya percaya pada saat ini pun, dia mungkin hanya cukup menghembuskan, maka semua virus ini akan bisa dibasmi. Tetapi oleh karena di sisi lain, Tuhan ingin melihat, Tuhan punya maksud atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita tingkatkan terus persekutuan kita kepada Tuhan. Kalau mungkin kita mulai merasa bosan di rumah, karena memang kita harus diisolasi, diperintahkan untuk tinggal di rumah, diperintahkan untuk tidak harus keluyuran, supaya tujuannya dengan waktu-waktu yang ada, yang sangat banyak, yang biasanya kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, tapi pada kesempatan ini semua kita harus berada di rumah. Maka kesempatan inilah sebenarnya yang Tuhan ingin lihat. Ketika kita punya kesempatan yang lebih, apakah kita gunakan untuk kepentingan kita, untuk kegunaan apa yang menjadi kebutuhan kita, atau sebaliknya kita justru dengarkan firman Tuhan seperti firman yang mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jika itu yang kita lakukan, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Olehnya Bapak Ibu saudara-saudara, mari ketika kita sedang punya waktu sebanyak-banyaknya, seharian kita berada di dalam rumah, pertanyaan saya sekarang, adakah kita menambah jam-jam doa kita? Adakah kita menambah waktu-waktu persekutuan kita dengan Tuhan? Itu sebenarnya yang sedang Tuhan mau bagi kita sekalian, sampai dia biarkan, sampai saudara-saudara ada orang yang jadi korban, ada yang harus mati karena virus COVID ini. Tetapi saudara-saudara, di sisi lain, maksud Tuhan bagi kita sekalian, maksud Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita memperbanyak waktu kita untuk berdoa.
Sekaligus mari kita memahami apa yang sedang terjadi saat ini merupakan bahagian daripada tanda-tanda akhir zaman, bahwa waktu dunia ini tidak lama lagi. Waktunya Tuhan sudah tidak lama lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, maka virus COVID ini merupakan persiapan kita untuk mempersiapkan kita supaya kita didapati yang betul-betul menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya poin yang kedua ini benar-benar membuka mata hati kita supaya kita mulai meningkatkan, melatih diri kita untuk terus bisa semakin banyak berdoa dan berdoa, sehingga ketika keadaan-keadaan di sekitar kita tidak nyaman, saya percaya jika kita senantiasa berdoa, maka apa yang dituliskan dalam Mazmur pasal 91 akan menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, hiduplah di dalam doa dan berdoa. Poin yang ketiga, apa yang bisa kita lihat masuk Tuhan untuk poin yang ketiga, maka dikatakan untuk melatih kita bagaimana cara menyelesaikan kesulitan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tentu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi masing-masing berbeda. Kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi pada kesempatan ini pastilah tidak sama. Maka tentu dalam menyelesaikannya pun tidak sama. Tetapi jika kita mulai menggunakan akal pikiran kita menyelesaikannya, saya percaya kita akan terbentuk. Dan kita tidak akan menemukan jalan keluar. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Musa pada ayat yang kelima dan keenam tadi pada pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, saya bacakan sebentar. Ayat yang kelima dikatakan seperti ini: berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat di tanganmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6: maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Mari kita membuka mata dengan sungguh-sungguh. Mari kita membaca ayat ini dengan sangat teliti. Saudara-saudara, kita perhatikan, yang melakukan mukjizat bukanlah Musa, tapi yang melakukan mukjizat adalah Allah sendiri. Seperti pada ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Maka saudara-saudaraku, ketahuilah dan percayailah, yang dapat menyelesaikan setiap masalah persoalan yang sedang kita hadapi bukan saya, bukan Anda, tapi Tuhan Sang Pencipta langit. Tuhan penguasa, Dia Maha Besar. Dialah yang akan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita terus belajar bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu poin yang ketiga dikatakan, supaya melatih kita bagaimana cara menyelesaikan kesulitan yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita sangat mengalami kesulitan pada kesempatan ini oleh karena dampak dari virus COVID. Dampaknya sudah sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, kematian kita bisa dengar secara dunia, bahkan juga secara nasional. Saya mendapat informasi ada satu gereja di Jakarta, setelah mereka selesai ibadah, maka ditemukan ada beberapa yang positif, dan akhirnya mereka harus dikumpulkan di satu tempat lalu diperiksa. Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan, dari jumlah mereka yang dikumpulkan sekitar 600 orang, maka ditemukan 277 orang yang sedang terinfeksi virus corona. Akhirnya, saudara-saudaraku, para hamba-hamba Tuhan juga banyak yang
mengalami dampak daripada virus corona ini. Hamba-hamba Tuhan juga ada beberapa yang meninggal oleh karena dampak daripada virus corona ini. Saya menemukan juga, saya mendapat informasi ada satu masjid di Jakarta yang masih tetap melaksanakan kegiatan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah mereka selesai sembahyang, maka ada sekitar 200-an lebih mereka harus diisolasi di satu tempat, tidak bisa meninggalkan tempat itu karena ternyata di lingkungan di mana mereka sedang sholat ditemukan 6 orang yang positif wabah virus. Oleh karena itu akhirnya mereka secara terpaksa dikarantina. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kondisi yang tentu membuat kita juga sulit karena kita tidak bisa keluar rumah, kita harus berkurung di rumah. Tetapi saudara-saudaraku, ketahuilah Tuhan akan memberikan cara bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah. Mungkin kita akan terganggu bekerja, mungkin kita akan terganggu melakukan aktivitas kita, mungkin kita akan terganggu mengikuti acara-acara, mungkin ada pernikahan atau ada yang meninggal, semua harus dibatasi. Tetapi saudara-saudaraku, ketahui dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan penyelesaian atas setiap kesulitan yang sedang kita hadapi, asal kita mau sungguh-sungguh berharap dan bersabar kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, olehnya marilah kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dalam setiap keberadaan kita, di dalam setiap situasi yang sedang dihadapkan kepada kita. Maka sebagai penutup bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tetap tegar, kita tetap teguh, kita tetap semangat, jangan putus asa. Ingat, badai pasti berlalu. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Badai pasti berlalu. Saudara-saudaraku, olehnya sebagai penutup bagi kita pada kesempatan saat ini, kita perlu berhadapkan dengan kesulitan COVID-19, tapi belajar dari kisah Musa yang sudah kita baca tadi, bagaimana Musa hidup mengandalkan Tuhan, bagaimana Musa berharap supaya dosa-dosa yang ada dalam kehidupan bangsa Israel bisa dibuang. Demikianlah kiranya bagi kita sekalian, apa yang menjadi harapan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, maka kita diminta, kita didorong supaya kita bisa membongkar setiap dosa yang ada di dalam kehidupan kita yang tidak kelihatan, tetapi itu sangat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, sangat mengganggu hubungan kita dengan sesama. Lalu yang kedua, Tuhan mau supaya kita dilatih, kita bisa mampu menyelesaikan masalahnya dengan berdoa, dan berdoa. Dan yang terakhir, kita juga diajar oleh Tuhan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Karena kedewasaan seorang jemaat bisa dilihat bukan ketika dia sedang berada di gereja, tapi ketika dia sedang menghadapi masalah persoalan atau kesulitan. Bagaimana dia bisa melepas keluar daripada masalah tersebut? Itulah gambaran dari kedewasaan seorang jemaat. Untuk itu saya mengimbau kepada kita sekalian, umat-umat Tuhan, sebagai jemaat-jemaat, mari kita tetap bersabar di rumah, mari kita tetap mendengarkan arahan dari pemerintah, dan mari kita tetap melakukan arahan-arahan tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita hidup dengan gaya hidup bersih. Kita selalu mencuci tangan setiap kali kita keluar ataupun masuk rumah. Dan mungkin untuk sementara ini silahkan jangan berjabatan tangan dengan bersentuhan fisik, tetapi gunakanlah salep COVID sehingga kita semua benar-benar bisa terhindar dari wabah yang sedang menyebar ini. Pada akhirnya saya mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sebelum kita berdoa, kita buka hati kita masing-masing, kita naikkan pujian ini. Setelah itu nanti kita akan masing-masing berdoa. Kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, kita bawa setiap masalah-masalah kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah jalan kelepasan satu-satunya dalam hidup. Haleluya. Kita bernyanyi,
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Angkat tanganku Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sekalipun kami beribadah tidak secara bersama-sama, tapi biar kiranya melalui siaran ini kami boleh datang kepadamu secara bersama-sama, mengangkat tangan kepada Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu bahwa ternyata Tuhan punya maksud atas setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Demikianlah juga kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud di atas wabah COVID yang sedang menyebar, supaya kami bisa membongkar setiap dosa-dosa kami dan kami bertobat daripadanya, supaya kami senantiasa menambah jam-jam doa kami. Waktu-waktu yang kami punya, kami boleh berbanyak berdoa kepada Tuhan. Dan sekaligus Tuhan bermaksud supaya kami bisa mengerti, mengatasi setiap masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam ekonomi kami. Ya Tuhan Yesus, secara khusus bagaimana kami untuk bisa lepas daripada pengaruh wabah COVID ini. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan, oleh perlindungan Tuhan, kami akan dijauhkan dari pengaruh ataupun dari wabah COVID yang sedang menyebar. Kami percaya kami tidak akan tertular, dan kami percaya dalam waktu dekat wabah penyakit ataupun wabah virus COVID ini akan segera selesai, akan segera berakhir, supaya kami kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasa, baik beribadah bersama-sama sebagaimana biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap umat yang sudah mendengar, yang sudah membuka hati. Kiranya Roh Kudus bekerja turun atas mereka semua, melingkupi mereka semua, memberikan penguatan, bahkan penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikianlah kami akhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.